Karena inilah jalan yang kami pilih, mempersiapkan seluruh jiwa dan raga untuk melayani negeri ini. Karena ini bukan hanyalah profesi, tapi inilah jalan untuk mengabdi. Bersama Polri mantapkan visi, wujudkan mimpi besar di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widi Hartanto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini saya menyampaikan selamat dan sukses kepada pengurus wilayah Ekoenzim Nusantara Jawa Tengah. Kami berharap dengan terbentuknya pengurus baru ini dapat meningkatkan kerjasama dengan para pihak dan mendorong pengurangan sampah di Jawa Tengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinda Wahyuni Andi Harun, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Samarinda, mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan pengurus Ekoenzim Nusantara tingkat provinsi. Semoga mampu menggerakkan masyarakat untuk bisa memanfaatkan limbah rumah tangga, khususnya sampah organik, menjadi sesuatu yang sangat berguna. Salam Ekoenzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Dwi Nirwana, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat atas terbentuknya kepengurusan Provinsi Ekoenzim Nusantara Kalimantan Selatan. Bergerak bersama menuju Indonesia yang lebih indah dan lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Hardi Cahyono, pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, mengucapkan selamat dan sukses atas terbentuknya kepengurusan Ekoenzim Nusantara Kalimantan Selatan. Sayangi bumi kita dengan mengolah sampah organik menjadi Ekoenzim. Bersama kita bisa salam lestari, salam Ekoenzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heriadi, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Tabalong, mengucapkan selamat atas terbentuknya kepengurusan Provinsi Ekoenzim Nusantara Kalimantan Selatan, bergerak menuju Indonesia yang lebih indah dan lestari. Kalau ada Ekoenzim, jangan ke yang lain. Oke. Salam dari KPS Lok Paintan. Acil Pantun. Cipakeun Arbaina. Siap. Halo, assalamualaikum. Indra Una di sini. Selamat kepada seluruh pengurus wilayah Ekoenzim Nusantara yang dilantik hari ini. Mari bergerak bersama menuju Indonesia yang lebih indah dan lestari, dan tentunya lebih hijau. Selamat bertugas, bersama kita bisa mencapai yang lebih besar tentunya. Assalamualaikum. Yang kami hormati Ibu Insinyur Sinta Saptarina Sumiarno, MSc, Direktur Pengurangan Sampah KLHK,
Yang kami hormati Dr. Joen Un, Global Advocate of Ecoenzyme. Yang terhormat Dr. Nipat Titipan yang dalam hal ini mewakili Dr. Sukon. Perwakilan pemerintah daerah tingkat provinsi, perwakilan pemerintah daerah tingkat kota dan kabupaten, seluruh tamu undangan mancanegara, seluruh komunitas ekoenzim di Indonesia, serta yang kami hormati para tamu undangan dan seluruh relawan ekoenzim Nusantara yang berbahagia. Selamat pagi, selamat datang dalam acara pelantikan pengurus ekoenzim Nusantara, wilayah provinsi seluruh Indonesia, bergerak bersama menuju Indonesia yang lebih indah dan lestari. Ladies and gentlemen, our honorable guests, good morning and welcome to the appointment ceremony of Ekoenzim Nusantara Province Committee. Let's keep moving to create a more beautiful and sustainable Indonesia. Perkenalkan dengan saya Yana beserta rekan saya Meta yang akan memandu acara pagi hari ini. Well, first, let us introduce ourselves. My name is Meta, and with my partner Yana, today we will be hosting our event. Seperti kebiasaan kita sebelum mengawali acara pagi ini, marilah kita bersama menundukkan kepala kita dan berdoa agar acara pagi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Before we start, let's bow down our head for a while and pray for today's event to run smooth and well. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Let us pray according to our own religion and belief. Prayer begin. Berdoa selesai. Prayer finish. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita duduk dengan sikap yang baik. Kita akan bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Ekoenzim Nusantara dengan menyilangkan tangan dada kita ke dada kiri seperti ini. Ladies and gentlemen, let us sit in a proper position. We will sing our national anthem, Indonesia Raya, and will be continue with Mars Ekoenzim. So please cross our right hand to the left side like this. Ekoenzim Nusantara, mari semua kita bersama
hijaukan bumi agar tetap lestari, untuk masa depan kita berdiri. Manfaat Nusantara pun akan menjadi suatu yang berguna bagi lingkungan dan kita semua. Ekoenzim itu jawabannya. Lawan ekoenzim Nusantara, penuh semangat dalam berkarya, bergandeng tangan membantu sesama, hijaukan bumi Nusantara, bergandeng tangan membantu sesama, hijaukan bumi Nusantara. Dengan sikap yang baik, kami mohon kerjasama Bapak Ibu semua untuk open kamera. Kita akan foto bersama dengan salam ekoenzim dan akan dipandu oleh tim dokumentasi kita kepada Bapak Paul. Dipersilakan. Still in a proper position, we invite all of you to open your camera for a while and make the ekoenzim sign with your hand, and we will take a picture together. Pak dan Ibu yang saya hormati, mohon izin untuk memandu sesi pemotretan. Total ada 11 halaman yang akan kita foto. Silahkan bersiap-siap. Saya akan mulai dari halaman 1. Halaman 1 saya mulai. Ya, halaman berikutnya, halaman 2. Halaman 3. Halaman 4, halaman 5, halaman 6, halaman 7, halaman 8, halaman 9, halaman 10, dan halaman terakhir. Ya, semua sudah terfoto. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Saud. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama laporan Ketua Panitia kepada Bapak Paul Iskandar. Kami persilahkan. Thank you. And now let us listen to the report that will be delivered by our head committee, Mr. Paul Iskandar. Maaf Bapak, mungkin boleh di-unmute terlebih dahulu. Ya, ada. Oke. Selamat pagi kepada rekan-rekan semua. Selamat kali pada para undangan. Yang terhormat kepada Ibu Insinyur Sinta Saptarina Sumiarno, MSc, dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Welcome Dr. Joanne On, Global Advocate of Ekoenzim, Dr. Nipet, yang dalam hal ini mewakili Dr. Rusukon dari Thailand, Bapak Ibu perwakilan pemerintah daerah tingkat provinsi se-Indonesia, Bapak Ibu perwakilan pemerintah tingkat kota dan kabupaten yang hadir pada hari ini, seluruh tamu undangan mancanegara, seluruh komunitas ekoenzim di Indonesia, serta para undangan dan seluruh relawan ekoenzim yang berbahagia. Senang sekali pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara pelantikan pengurus Provinsi Ekoenzim Nusantara. Perkenalkan, nama saya Paul, saya sebagai Ketua Panitia acara ini akan melaporkan persiapan dan jalannya acara hari ini. Tema acara hari ini, seperti kita dengar bersama, adalah bergerak bersama menuju Indonesia yang lebih indah dan lestari. Itu adalah visi kita, ya, menuju Indonesia yang lebih indah dan lestari. Nah, pada hari ini tentu kita sangat berbahagia sekali. Ini adalah hari yang sangat berbahagia untuk para seluruh relawan komunitas Ekoenzim Nusantara. Setelah terbentuknya pengurus pusat pada Agustus 2021 yang lalu, maka kami hari ini melaksanakan pelantikan pengurus di tingkat provinsi.
Ya, keberadaan pengurus provinsi sesuai dengan harapan awal adalah untuk memudahkan berbagai pihak untuk dapat berkoordinasi. Di samping itu, untuk dapat juga kami sebagai relawan-relawan Ekoenzim Nusantara bisa melakukan bersama-sama setiap ada kegiatan tanggap darurat, di mana komunitas dengan adanya pengurus provinsi ini dapat bergerak secara terkoordinasi dan saling membantu sebagai sesama relawan Ekoenzim Nusantara. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang dari pemerintah daerah juga pada hari ini telah hadir. Mudah-mudahan melalui acara ini kami dapat menjalin hubungan yang lebih dekat dan lebih akrab dan terus dapat berkolaborasi untuk sama-sama membangun Ekoenzim, menggunakan Ekoenzim, memanfaatkan Ekoenzim, dan tentunya juga yang lebih utama adalah melakukan sosialisasi pada masyarakat sehingga kita dapat melakukan pengurangan sampah organik dari sumbernya, yaitu terutama dari rumah tangga. Ya. Nah, hari ini tentu dengan adanya pengurusan provinsi ini kita harapkan bahwa semua relawan Ekoenzim Nusantara bisa bergerak secara bersama-sama dengan program yang lebih terkoordinasi dan kita sama-sama bisa memantau apa yang telah kita lakukan dan dampak apa yang kita bisa berikan kepada masyarakat di sekitar kita. Hari ini telah hadir lebih dari 500 rekan-rekan dan semua undangan di dalam Zoom ini. Semua undangan yang hadir, semua relawan akan dapat menjadi saksi dilantiknya para rekan-rekan relawan menjadi pengurus di tingkat provinsi. Mudah-mudahan dengan langkah ini kita bisa bergerak lebih cepat dan bisa lebih cepat berkolaborasi dengan berbagai pihak. Buat Bapak Ibu semua, sebagai akhir, saya mungkin informasikan bahwa acara pelantikan ini dipersiapkan selama kurang lebih 1 bulan. Dengan segala keterbatasan kami, karena situasi yang masih juga kita semua mempersiapkan secara online, mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan dari persiapan acara ini. Mudah-mudahan seluruh acara ini bisa berjalan lancar dan tentunya bisa menjadi sebuah milestone buat kita bersama melangkah bersama di tingkat provinsi untuk Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Paul Iskandar. Kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Umum Ekoenzim Nusantara kepada Bapak Joni, kami persilahkan. Now let us invite Mr. Joni as the head of Ekoenzim Nusantara to give us the welcome speech. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua tetap di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan terhindar dari semua bahaya di era pandemi. Kita tetap harus selalu berdoa, tetap semangat, dan tetap melakukan yang terbaik. Di sini saya sebagai Ketua Ekoenzim Nusantara tidak lupa ingin terima kasih atas kehadiran dari teman-teman semua yang ada. Dan di sini saya juga ingin menyampaikan kepada Ibu Sinta Saptarina Sumiarto, FSC, selaku Direktur Pengurangan Sampah di PLH. Yang kedua, Ibu Dr. Join, selaku Global Advokator Ekoenzim Nusantara, Ekoenzim. Yang ketiga, Dr. Nipa Dipitan, yang mewakili Dr. Persukun dari Thailand. Serta yang saya hormati perwakilan pemerintah dari tingkat provinsi, tingkat kota, serta tingkat kabupaten, serta seluruh tamu undangan dari mancanegara, dari Malaysia dan Thailand, serta semua komunitas Ekoenzim yang ada di Indonesia, serta semua tamu undangan dan seluruh relawan Ekoenzim Nusantara. Di sini saya ingin menyampaikan untuk hal penting mengapa kita mau melakukan membuat satu organisasi ini, dan dalam hal ini pada hari ini kita akan melakukan pelantikan kepengurusan Ekoenzim Nusantara ini. Yang pertama, kami ingin menyatukan semua teman-teman yang ada di seluruh daerah untuk menjalankan misi dan visi dari Ekoenzim
Nusantara itu sendiri. Tujuan utama adalah untuk sebenarnya mengurangi sampah yang ada di bumi, mengajarkan ekoenzim kepada masyarakat luas dalam hal pengelolaan sampah. Dengan semangat ini kita dapat saling berbagi, saling menyatu satu sama yang lain, sehingga bisa mewujudkan bumi yang indah dan lestari. Yang kedua, dengan adanya kepengurusan ini, maka dalam hal sosialisasi ekoenzim Nusantara akan lebih terarah dan masyarakat luas akan lebih cepat mendapatkan manfaat dari ekoenzim tersebut. Yang ketiga, dengan adanya kepengurusan ini, maka misi ekoenzim Nusantara untuk target 5 tahun Indonesia bebas sampah akan segera terwujud, ya. Tidak lupa saya ingin mengharapkan agar semua pengurus maupun masyarakat yang ada di dalam forum ini untuk selalu membuat ekoenzim, ya. Tujuannya adalah semakin membuat ekoenzim, ya, hati kita akan semakin senang. Semakin membuat ekoenzim, hati kita juga akan semakin bahagia. Semakin membuat ekoenzim, kita akan bisa lebih harmonis dengan alam, ya. Jadi sebenarnya sangat penting dalam hal ini. Tidak lupa, saya mengharapkan semua pengurus dalam hal pelantikan ini, semua pengurus ekoenzim Nusantara ini bisa bekerja dengan baik. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Bapak Joni. Thank you to Mr. Joni. Telah hadir bersama kita Ibu Insinyur Sinta Saptarina Sumiarno, MSc, Direktur Pengurangan Sampah KLHK. Mari kita dengarkan bersama sambutan dari Ibu Sinta, perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Kepada Ibu Sinta, kami persilahkan. We welcome Insinyur Sinta Saptarina Sumiarno, MSc, who already joined us. Let us listen to the welcome speech by Mrs. Sinta, the Director of Waste Reduction from the Ministry of Environment and Forestry. Terima kasih Mbak Yana dan Mbak Meta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum Bapak Joni Uwi dan Ibu Yuliana, Sekjen dari Ekoenzim Nusantara. Yang kami hormati Ketua Panitia Pak Paul Iskandar dan juga narasumber kita Dr. Joen dari Global Advocator of Ekoenzim, seluruh pengurus dan relawan Ekoenzim Nusantara, salam kenal. Dan saya juga ingin menyapa beberapa rekan sejawat kami atau saya kira banyak rekan-rekan sejawat dari DLH Provinsi Kabupaten Kota. Senang sekali bisa bergabung pada pagi hari ini. Ada Bu Elma tadi ya, ada Pak Firman dari NTB, senang sekali kita bisa bertemu pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, saya juga di sini ditemani oleh tim saya, ada Bu Aisyah. Bu Aisyah juga sudah menyiapkan sambutan untuk apresiasi kepada Bapak Ibu sekalian. Namun kalau boleh saya sambil sharing screen, share screen untuk sambutannya ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah sudah terlihat? Terlihat, Ibu. Terima kasih. Ya. Baik, bismillah. Bapak Ibu yang kami hormati, ini sedikit saja hanya mengingatkan kembali, saya kira Bapak Ibu sekalian sudah paham bagaimana dengan jumlah penduduk yang terus bertambah dan pelayanan pengelolaan yang belum terlalu memadai, dan juga dengan pola konsumsi masyarakat yang berubah, yang sekarang ini semakin konsumtif, terutama di masa pandemik, jumlah sampahnya semakin banyak, ragam sampahnya juga semakin banyak, dan sayangnya ini tidak diselaraskan dengan kepedulian masyarakat yang saat ini mayoritas masih sangat rendah, bisa diukur dengan kesediaan mengeluarkan iuran sampah, ketidakpedulian dan sebagainya. Bisa kita lihat ini Bapak membuang sampahnya ke sungai ya. Dan memang studi BPS, Biro Pusat Statistik, di 2018
ternyata 72 masyarakat kita tidak peduli sampah. Saya yakin, tapi pengurus dan relawan Ekoenzim Nusantara itu bagian bukan bagian dari 72% ini ya Pak Paul ya. Pasti ini yang 28%-nya nih. Baik, dan Bapak Ibu sekalian, dari komposisi sampah betul tadi yang telah dimention juga, bahwa paling banyak itu adalah sisa makanan, 27%, baru sesudah itu kertas karton, daun ranting, dan sebagainya. Dan sumbernya itu adalah yang terbesar adalah di rumah tangga, 45,8%. Memang mayoritas itu secara nasional sisa makanan ataupun organik sekitar 40% ya yang sampah organik. Namun saat ini sekarang saya sedang dinas di Provinsi Bali. Tadi disampaikan data terakhir dari riset teman-teman NGO, kalau di Bali itu ternyata 60% sampah organiknya gitu ya, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Mungkin karena ada bekas sesajen dan sebagainya ya. Dan saya kira untuk ekoenzim berarti ini potensi yang besar sekali. Saya dengar juga ada pengurus cabang Bali ya, ada Pak Joko ya. Salam kenal Pak Joko, mungkin kita bisa bekerja sama untuk akselerasi pengolahan sampah di Bali yang harus semakin baik karena kita akan menjadi tamu dari tuan rumah G20. Nah, Bapak Ibu sekalian, sampah yang tidak terkelola tentunya menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan, pemandangan yang tidak sedap, lalu juga rentan terhadap penyakit, dan berdampak pada naiknya suhu gas rumah kaca. Kemudian sekedar mengingatkan bahwa di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, maaf ini salah, 2008 tentang pengelolaan sampah, di situ disebutkan setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi, wajib menangani sampah. Jadi di pasal 19 disebutkan ada dua hal pengelolaan sampah, yaitu upaya pengurangannya dan upaya penanganannya. Di upaya pengurangannya ada tiga hal, pembatasan timbulan sampah atau kita kenal dengan reduce, pendaur ulangan sampah atau recycle, dan pemanfaatan kembali sampah atau reuse. Ada peran-peran pemerintah di sini, ada peran-peran pelaku usaha di sini, ada peran-peran masyarakat yang harus kita lakukan bersama. Kalau kita lihat alurnya, kalau di pengurangan sampah itu lebih banyak domainnya masyarakat dan produsen, kalau di penanganan sampah lebih banyaknya tanggung jawab di pemerintah daerah seperti ini. Jadi upaya untuk pencegahan potensi timbulan sampah seperti zero waste living, lalu eco office, eco school, eco pesantren ya, atau daur ulang sampah yang bagus sekali dilakukan oleh Ekoenzim Nusantara ini, composting, itu sangat membantu upaya pengurangan sampah. Nah, kalau dulu itu sampah hanya dibuang begitu saja, sekarang zamannya sirkular ekonomi atau digunakan kembali sehingga tidak ada lagi yang hanya sedikit yang harus dibuang ke TPA. Ini ada komik ya dari salah satu publikasi internasional, upaya reduce, kalau bisa bawa kantong sendiri, usahakan tidak pakai kantong plastik. Kalau bisa makanan itu juga dihabiskan, itu untuk reduce. Untuk yang reuse, kalau udah nggak suka lagi bajunya bisa dikasihkan kepada yang membutuhkan. Kalau masih suka bajunya tapi bosan, misalnya bisa diganti dari tadinya baju jadi tas. Lalu untuk recycling banyak sekali yang bisa dilakukan. Bapak Ibu bisa mendonasikan sampah botol, sampah kertas, sampah plastik, itu ke misalnya pemulung ya atau ke bank sampah, lalu organic waste-nya seperti yang Bapak Ibu lakukan bukan main ini di Ekoenzim, dibuat composting dan sebagainya, dan jadi sisa akhirnya baru itu yang dikirim ke landfill. Jadi kalau hierarki pengelolaan sampah seperti piramida terbalik, pertama, upaya pembatasan sebesar-besarnya, kalau tidak bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya, kalau tidak bisa juga didaur ulang sebesar-besarnya, baru kalau tidak dipakai untuk bahan RDF ya atau pembangkit energi, dan yang sisa terakhir itu masuk ke dalam landfill. Jadi solusi terhadap masalah sampah ini bisa dengan 3R, dengan sirkular ekonomi dan
Beruntung sekali saya sekarang dengan komunitas Ekoenzim Nusantara yang sudah berbuat untuk solusi masalah sampah. Dan ini sejalan dengan Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2022 yang temanya kelola sampah, kurangi emisi, bangun program kampung iklim. Baik Bapak Ibu sekalian, ini yang kita ingin encouraging ke Bapak Ibu sekalian, gaya hidup minim sampah. Ini ada Lauren Singer, kalau di browsing bisa dilihat bahwa Mbak Lauren Singer ini mencoba minim sampah sehingga dalam 3 tahun sampahnya hanya 1 toples ini. Dan ini step-stepnya yang selalu kami kampanyekan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Silakan Bapak Ibu sekalian yang mau pakai paparan saya bisa digunakan. Ya, pertama cegah sampah, pakai tumbler ya, bawa tas sendiri. Lalu mulai belanja tanpa kemasan, ada banyak bulk stores. Saya juga ingat waktu masih kecil, saya itu kalau ke warung bawa botol minyak ya, buat beli minyak, bawa toples dan sebagainya. Yang ketiga, habiskan makanan, kalaupun tidak habis bisa dikompos. Lalu pilah sampah dari rumah. Jadi kalau dulu jargonnya buang sampah pada tempatnya, sekarang jadi sampahku, tanggung jawabku, pilah dan olah sampah dari sumbernya. Bapak Ibu sekalian, akhirnya saya mengucapkan selamat kepada 25 pengurus Provinsi Ekoenzim Nusantara atas pelantikannya hari ini. Atas nama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi sekali apa yang telah dilakukan oleh Ekoenzim Nusantara. Kami mohon juga dukungannya agar upaya pengurangan dan penanganan sampah di Indonesia ini bisa segera terwujud dan cita-cita kita bersama, bergerak bersama menuju Indonesia yang lebih indah, lebih lestari, bisa terwujud dengan cepat. Baik, akhir kata kami mengucapkan terima kasih. Mari budayakan minim sampah, milah sampah, olah sampah, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang. Salam 3R, Reduce, Reuse, Recycle. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Baik, terima kasih atas sambutan dari Ibu Sinta untuk kita semua. Thank you to Mrs. Sinta for your welcoming speech, such an impression. Segala sesuatu pasti melalui sebuah langkah awal yang menentukan kemana arah kita. Begitu juga dengan Ekoenzim Nusantara. Every single step always make a mile. And now this is the first step for us, and this is also applied in Ekoenzim Nusantara. Ibu Lisani selaku Waketum 3 Ekoenzim Nusantara akan menyampaikan sekilas mengenai Ekoenzim Nusantara. Kepada Ibu Lisani, kami persilakan. Now we welcome Mrs. Lisani as the Vice Head Committee of Ekoenzim Nusantara to giving the explanation and introducing about Ekoenzim Nusantara. Ekoenzim
Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Insinyur Sinta Saptriana Sumiarno MSc, yang saya hormati Dr. John, yang saya hormati Dr. Nipat, yang saya hormati perwakilan provinsi tingkat provinsi, kota, dan kabupaten, semua tamu undangan baik dari mancanegara dan di Nusantara, kemudian para leader dan relawan seluruh Indonesia, dan kepada Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam acara ini. Izinkan saya mewakili untuk menyampaikan profil dari Ekoenzim Nusantara. Ekoenzim dikembangkan oleh Dr. Rosukon, pendiri Asosiasi Organik Thailand yang melakukan penelitian sejak tahun 1980-an. Ekoenzim diperkenalkan secara lebih luas oleh Dr. John, seorang promotor ekoenzim internasional, praktisi terapi homeopati, naturopati, dan antroposofis keperawatan, dan perkembangan anak dari Penang, Malaysia. Berawal dari keinginan ketulusan dalam menyelamatkan bumi dari pemanasan global yang sangat berdampak pada bencana alam, di mana ekoenzim memiliki manfaat besar bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Maka dibentuklah sebuah komunitas nirlaba dengan nama Ekoenzim Nusantara yang disingkat dengan EEN, yang bertujuan untuk saling peduli, saling berbagi terhadap lingkungan dan bumi kita ini. Ekoenzim dibentuk pada tahun 2019. Munculnya berbagai tantangan dalam kehidupan berorganisasi yang muncul dari hanya sebatas dari berbasis pada leader, sementara di sisi lain perkembangan pemanfaatan ekoenzim mulai masuk di berbagai sektor yang menuntut relawan untuk lebih memiliki pengetahuan, bertanggung jawab, dan mampu terlibat dengan berbagai organisasi formal. Dengan latar belakang tersebut, Ekoenzim Nusantara pada tahun 2020 melihat perlunya memiliki legalitas yang dapat menjadi dasar dalam pengembangan organisasi dan kerjasama dari berbagai pihak. Pada Agustus 2020, terbentuklah Perkumpulan Ekoenzim Nusantara yang melingkupi wilayah seluruh Indonesia dengan susunan pengurus pusat dan departemen-departemen yang akan menjadi motor dalam pengembangan komunitas. Dalam pengembangan ini mulailah dibentuk departemen-departemen. Di antaranya adalah Departemen Pendidikan dan Pelatihan, Departemen Penelitian dan Pengembangan, Departemen Informasi dan Teknologi, Departemen Kerjasama, Departemen Tanggap Darurat, dan beberapa departemen untuk mendukung jalannya organisasi. Dengan relawan dari berbagai kota di Indonesia, saat ini Ekoenzim Nusantara meluas ke 27 provinsi dengan lebih dari 80 kelompok komunitas yang tersebar di seluruh Indonesia. Berikut adalah bagan pengurus dari Ekoenzim Nusantara. Organisasi Dewan Pengurus, Ketua Joni Oi, Wakil Ketua 1 Joko Rianto, Wakil Ketua 2 Paul Iskandar, Wakil Ketua 3 Lisani, Sekretaris Jenderal Juliana, Wakil Sekretaris Jenderal 1 Juliana Ojong, Wasekjen 2 Yeni Chen, Wasekjen 3 Vera Sulistyo, Bendahara Novi, Wakil Aigusti Katriani. Kemudian didukung oleh struktur organisasi penasehat dan pengawas yang diketuai oleh Jibono, dan anggotanya adalah pertama, Lucia Anggreni,
yang kedua Gitli, yang ketiga Salmah, yang keempat Dewarai, yang kelima Saifuddin Islami. Demikianlah profil dan struktur organisasi yang telah dibentuk oleh Ekoenzim Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Lisani. Pelantikan pengurus Baik. Pelantikan pengurus Ekoenzim Nusantara wilayah provinsi seluruh Indonesia bergerak bersama menuju Indonesia yang lebih indah dan lestari. The appointment ceremony of Ekoenzim Nusantara Province Committee moving to create a more beautiful and sustainable Indonesia. Kami persilahkan Ibu Juliana Ojong sebagai perwakilan Sekretaris Jenderal membacakan surat keputusan pengurus Ekoenzim Nusantara wilayah. We are pleased to invite Mrs. Juliana as the Sekjen representative to announce the decree of Ekoenzim Nusantara Province Committee. Perkumpulan Ekoenzim Nusantara. Keputusan Perkumpulan Ekoenzim Nusantara Pusat tentang pengurus Perkumpulan Ekoenzim Nusantara wilayah provinsi periode 2022 sampai 2027. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan surat permohonan dan usulan nama-nama pengurus Perkumpulan Ekoenzim Nusantara wilayah provinsi yang disampaikan kepada pengurus Perkumpulan Ekoenzim Nusantara Pusat. Memutuskan, menetapkan, pertama, menetapkan pengurus Perkumpulan Ekoenzim Nusantara wilayah provinsi periode 2022-2027 sebagaimana dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, pengurus Perkumpulan Ekoenzim Nusantara wilayah provinsi diberikan kewenangan menjalankan roda organisasi sesuai daerah hukum yang berlaku, sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta peraturan lainnya. Ketiga, wajib mempertanggungjawabkan semua kegiatan dan keuangan, dan segala sesuatu yang berhubungan Perkumpulan Ekoenzim Nusantara wilayah provinsi kepada anggota dan pengurus Perkumpulan Ekoenzim Nusantara Pusat. Ditetapkan di Sleman pada tanggal 26 Februari 2022, Perkumpulan Ekoenzim Nusantara Pusat ditandatangani oleh Ketua Umum Bapak Joni dan Sekretaris Jenderal Ibu Juliana. Janji pengurus Ekoenzim Nusantara wilayah provinsi seluruh Indonesia yang akan diwakili oleh Bapak Bayu dan Ibu Atik dengan tangan kanan di dada kiri. Now it's moment for the reading the pledge of Ekoenzim Nusantara Province Committee that will be represented by Mr. Bayu and Mrs. Atik. Please put your right hand to your left side. Apakah pengurus wilayah Provinsi Ekoenzim Nusantara seluruh Indonesia siap dilantik hari ini? Siap. Bersedia. Baik. Kepada semua pengurus wilayah provinsi yang akan dilantik, mohon ikutin kata-kata saya ya. Kami pengurus Provinsi Perkumpulan Ekoenzim Nusantara seluruh Indonesia berjanji. Kami pengurus Provinsi Perkumpulan Ekoenzim Nusantara seluruh Indonesia berjanji
1. Menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pengurus provinsi selama masa bakti. 1. Menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pengurus provinsi selama masa bakti sesuai dengan wewenang tugas yang diberikan kepada saya. Sesuai dengan wewenang tugas yang diberikan kepada saya. 2. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut. 2. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut, saya akan senantiasa mematuhi segala ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta visi misi Perkumpulan Ekoenzim Nusantara. Saya akan senantiasa mematuhi segala ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta visi misi Perkumpulan Ekoenzim Nusantara. 3. Saya akan menjunjung tinggi kehormatan dan menjaga nama baik Perkumpulan Ekoenzim Nusantara. 3. Saya akan menjunjung tinggi kehormatan dan menjaga nama baik Perkumpulan Ekoenzim Nusantara. Baik, sekian ya dari janji tersebut. Ya, selamat ya kepada semua pengurus Ekoenzim Nusantara yang telah selesai dilantik pada hari ini. Semoga semua pengurus bisa bekerja dengan baik agar terwujudnya bumi kita yang lebih indah dan lestari. Terima kasih. Terima kasih Bapak Joni dan juga dua perwakilan luar biasa pada pagi hari ini. Selamat kami ucapkan kepada pengurus wilayah Provinsi Ekoenzim Nusantara seluruh Indonesia yang telah dilantik pada hari ini. Mari bergerak bersama menuju Indonesia yang lebih indah dan lestari. Selamat bertugas, bersama kita bisa. Congratulations to all the Regional Committee of Ekoenzim Nusantara Province who has been announced today. And let's keep moving to create a more beautiful and sustainable Indonesia. Enjoy your duty and together we can do it. Tampilan PowerPoint akan ditampilkan setelah ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, data provinsi yang masuk ke kami ada 27 provinsi yang akan menjadi perwakilan seluruh wilayah di Indonesia. Mereka akan segera menyusul untuk mendapatkan surat keputusan setelah melengkapi data yang dibutuhkan. Walau demikian, langkah tidak pernah berhenti. Berikut adalah cuplikan kegiatan Ekoenzim Nusantara di seluruh Indonesia. Ladies and gentlemen, data that has been received by us for now is from 27 provinces, and that will be the representative for all provinces in Indonesia. And they will get the decree of Ekoenzim Province Committee soon after they complete all the data that needed. Next, we will watch the activity of Ekoenzim Nusantara all around Indonesia. Selamat kepada perwakilan para leader PIC Provinsi. Dari Sumatera Utara, Aceh, sampai ke Papua. Susunan pengurus wilayah Sumatera Utara dan Aceh. Dengan Ketua Bapak Suri Jandi. Susunan pengurus wilayah Sumatera Barat. Dengan Ketua Bapak Saifuddin. Susunan pengurus wilayah Provinsi Jambi. Dengan Ketua Ibu Lisani. Susunan pengurus wilayah Provinsi Bengkulu. Dengan Ketua Bapak Elvi Ansori. Susunan pengurus wilayah Provinsi Lampung. Dengan Ketua
Bapak Bakti Santoso. Susunan pengurus wilayah Banten. Dengan Ketua Bapak Andreas Krisbayu. Susunan pengurus wilayah Jabodebek. Dengan Ketua Bapak Ketut Budianto. Susunan pengurus wilayah Provinsi Jawa Barat. Dengan Ketua Ibu Shirley Liana. Susunan pengurus wilayah Provinsi Jawa Tengah. Dengan Ketua Ibu Yana. Susunan pengurus wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan Ketua Ibu Dr. Lucia Anggraini. Susunan pengurus wilayah Provinsi Jawa Timur. Dengan Ketua Bapak Minoto. Susunan pengurus wilayah Provinsi Bali. Dengan Ketua Ibu Rawi Andiani. Susunan pengurus wilayah Provinsi Wilayah Nusa Tenggara Barat. Dengan Ketua Bapak Wirya Santoso. Susunan pengurus wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan Ketua Bapak Akbar Rahman. Susunan pengurus wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Dengan Ketua Ibu Jenny Sulistiani. Susunan pengurus wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Dengan Ketua Ibu Yulianti. Susunan pengurus wilayah Provinsi Riau. Dengan Ibu Silva. Pengurus wilayah Provinsi Bangka dan Belitung. Ibu Sinta. Pengurus wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Hariscan. Pengurus wilayah Sulawesi Tenggara, Bapak Agung Yuswana. Pengurus Provinsi Maluku, dengan Ibu Listi. Pengurus wilayah Papua Barat, dengan Ibu Maria. Dan terakhir, Provinsi Papua dengan Ibu Vivi. Selamat bertugas kepada para ketua dan PIC leader Provinsi Ekoenzim Nusantara di Nusantara, Indonesia. Bersama kita bisa. Baik, terima kasih kepada Ibu Juliana Ojong. Setelah ini kita akan melihat cuplikan kegiatan Ekoenzim Nusantara di seluruh Indonesia. Thank you to Mrs. Juliana Ojong for the explanation. And now we will watch the Ekoenzim Nusantara activity in all around Indonesia.
Terima kasih, luar biasa dari Sabang sampai Merauke. Sebelumnya saya mau menyapa terlebih dahulu, terima kasih atas dukungan dan kehadirannya kepada Nugi, penyanyi, artis, dan penggiat lingkungan hidup yang luar biasa yang sudah hadir pada pagi hari ini. Thank you for the video, and we would like to say hello to Mr. Nugi as the singer, also the environmental activist that's very support us, and thank you for coming today. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, beruntung kita pada pagi hari ini telah hadir bersama kita Dr. Joanne Un, Global Advocate of Ecoenzyme, praktisi terapi homeopati, naturopati, dan antroposofis keperawatan dan perkembangan anak dari Penang, Malaysia. Mari kita dengarkan motivasi dari beliau untuk kemajuan ekoenzim Nusantara di Indonesia. Ladies and gentlemen, today we are very blessed because we have Dr. Joanne who joined us today, the Global Advocate of Ecoenzyme International, the practitioner of homeopathic therapy, neuropathy, and also the nursing and children development from Penang, Malaysia. Now let us listen to Dr. Joanne for give us the motivation to the Ecoenzyme Nusantara in Indonesia. Pada yang terhormat Dr. Joanne, kami persilahkan. We welcome Dr. Joanne. Hey, so great and so honored to see this pelantikan. Yeah, it so surprised me and not surprised too, because why? So many people love enzyme, and why I'm saying I'm not surprised too is because when you make enzyme, when you use enzyme, then you will know it. Jadi Dr. Joanne mengatakan bahwa beliau sangat terhormat bisa hadir di sini dan beliau terkejut namun juga tidak terkejut melihat begitu banyak antusias dari teman-teman semuanya karena ketika kita menggunakan enzim maka kita juga akan bisa merasakan manfaatnya yang sangat luar biasa. Yes, so great, yeah. Then today we know how to help and how to save our Mother Earth by making enzyme. Dan pada hari ini kita juga sudah tahu bahwa dengan membuat ekoenzim kita bisa menyelamatkan bumi pertiwi kita dan juga bumi ini. And today this event is Nusantara, the 27 provinces, right? Yeah, to kick off this event, ekoenzim in Indonesia. But I really hope all of you stand firm in Indonesia, but look for the world, not only in Indonesia. Jadi Dr. Joanne mengatakan sangat bangga bahwa hari ini kita sudah melantik 27 pengurus di provinsi di seluruh Indonesia, namun beliau juga berkata meskipun kita di Indonesia, kita juga harus terus menatap ke depan dan kita juga harus melihat secara luas, secara global, cara melihat perkembangan di dunia ini. Because in the world, we are one. In this Mother Earth, we are one. So we need to look for everyone, not only us, not only in Indonesia or like me in Malaysia, and we are the world and we are the one. Karena ketika kita bicara tentang dunia, maka kita bicara mengenai satu kesatuan. Jadi bukan hanya mengenai kita di Indonesia ataupun Dr. Joanne di Malaysia, namun ketika kita bicara soal penyelamatan dunia, itu adalah kita menjadi satu untuk dunia. Now we know how to take care our water, our air, and our earth by cleaning our water using enzyme. Daily, we can use enzyme in our daily life. Then we can save our Mother Earth, the water in the earth. Dan kita juga bisa mulai menyelamatkan lingkungan kita, mulai dari perairan, tanah maupun udara. Seperti dengan kita menggunakan ekoenzim dalam air, dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita perlahan-lahan juga sudah mulai membuat
kualitas air kita menjadi lebih baik. And we spray around enzyme mixed with water. The dilution should be more and more. And when you spray in the air, you will help the air and gather more oxygen and convert all the oxidized air in the air and help the air for our earth. Jadi ketika kita meletakkan ekoenzim di air, dia akan mengurai dan memperbaiki kualitas air, dan ketika kita menyemprotkannya di udara juga bisa meningkatkan kualitas oksigen dan kualitas udara yang kita hirup. And for the earth, in agriculture, we really need enzyme. And just now I can see that in the presentation, there's a lot of people using in our paddy field, right? Paddy field. And maybe also in our vegetables plantation and also in the fruits plantation, then this is very great because the food is a human life. Yeah, without a good food, we can't survive. But how to have good food? We must have a good earth. So take care of the earth, and we can have a good food for our people. Dan untuk pertanahan, tadi Dr. Joan sudah melihat bagaimana pertanian ini sangat baik jika menggunakan ekoenzim. Jadi tadi di presentasi beliau sempat melihat bahwa ada sawah dan juga perkebunan, baik itu sayur maupun buah-buahan. Nah, itu sangat baik sekali, dan kita tahu bahwa makanan itu adalah nutrisi yang sangat penting bagi tubuh kita. Jadi sebelum kita mengkonsumsi sesuatu, kita perlu memiliki makanan yang baik, dan makanan yang baik itu dihasilkan dari kualitas tanah yang baik juga. So you all can see in our life, ecoenzyme can help. And where the ecoenzyme come from? From our kitchen. Jadi kita bisa lihat ya bahwa ekoenzim ini sangat bermanfaat dari segala aspek kehidupan kita. Dan dari mana ekoenzim ini berasal? Dari dapur kita. And how to let people make enzyme? And like just now what I say, enzyme will speak by itself. You no need to say how good the enzyme is, but you need to share your love to the people about how good quality the water is important. How good quality of the air is important. How good quality the Mother Earth, the earth is important for the plantation. This is what we need to speak out, not enzyme. Jadi bagaimana untuk memberitahukan orang-orang mengenai kebaikan ekoenzim? Biarkanlah enzim itu sendiri yang berbicara kepada mereka. Lantas tugas kita adalah menyadarkan mereka mengenai pentingnya kualitas tanah, pentingnya kualitas air yang kita minum, pentingnya kualitas udara yang kita hirup. Ketika mereka menyadari hal itu, maka kita dengan kasih kita menyadarkan mereka, dan mereka akan sadar sendiri bahwa pentingnya ekoenzim. Jadi tidak perlu mempromosikan enzim, tapi kita juga harus menyadarkan mereka tentang pentingnya lingkungan sekitar. And they will know how important enzyme is. Then they will make enzyme, and we will reduce all the garbage from our kitchen. Jadi dengan begitu maka mereka bisa sadar bahwa enzim ini sangatlah penting sekali. Dan dari situ mereka akan mulai mengurangi penggunaan sampah, sampah organik dari dapur mereka masing-masing, dan dari situ kita bisa mengurangi sampah. So, how to reduce the global warming is everyone here, everyone in our world, to have it, to know it, and to do it. Jadi bagaimana kita bisa mengurangi pemanasan global adalah dengan kita semua yang ada di sini dan semua orang bersama-sama. Kita menjaga itu, kita melakukan itu, dan melaksanakannya dengan baik. Make enzyme is a very small thing. Everyone can make it. And I know in Nusantara, you all can spread the good news, your love to whole world, and hope everyone make enzyme soon. Jadi membuat enzim itu tidaklah sulit dan sangat sederhana sekali, dan Dr. Joan percaya bahwa kita semua pasti bisa menyebarkan kebaikan ini kepada orang-orang di luar sana. Okay, so great to witness this by today. And
all the best for our Nusantara friends here and the world. Thank you very much. Baiklah, terima kasih dan suatu kehormatan bisa menyaksikan semua ini. Dr. Joan menyampaikan bahwa untuk tetap semangat kepada semua teman-teman di seluruh Nusantara dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Okay, thank you to Dr. Joan for the welcome speech. Baik, terima kasih kepada Dr. Joan selaku Global Advocate of Ecoenzyme atas motivasi yang diberikan untuk kita semua. Kita di seluruh dunia adalah satu keluarga. Thank you to Dr. Joan who already give us a very motivational speech. And now we know that we all around the world are one family. Sebuah organisasi sebaik apapun itu tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa campur tangan Tuhan Yang Maha Esa, serta alam yang merestui. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, begitu pula dengan Ekoenzim Nusantara. Mari kita panjat doa puji syukur untuk mewujudkan bumi kembali indah dan lestari untuk kelangsungan hidup umat manusia dan segenap makhluk sesuai visi Ekoenzim Nusantara. Kami persilakan kepada Bapak Saifuddin Islami selaku Dewan Penasihat 3 Ekoenzim Nusantara untuk membantu memimpin doa. Kepada Bapak Saifuddin, dipersilakan. An organization, no matter how good it is, will not be able to run well without the bless from God and the nature. Ladies and gentlemen, let us pray together and hope to create a more beautiful and sustainable for the survival of human and all creature, just like the mission of Ekoenzym Nusantara. Now we are pleased to welcome Mr. Saifuddin Islami as the Advisory Council of Ekoenzym Nusantara to lead this praying. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita menundukkan kepala dan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya akan memimpin doa penutup ini secara Islam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, hanya rahmat dan kasih sayang-Mu sehingga segala aktivitas pelantikan pengurus Ekoenzim Nusantara ini berjalan dengan lancar, walaupun menguras waktu, tenaga, dan pikiran. Dan hari ini, ya Allah, kami berkumpul di tempat ini memanjatkan puji syukur kepadamu, sekaligus menutup kegiatan pada hari ini. Ya Allah, berkahilah segala aktivitas kami, selama dalam mengikuti rangkaian acara kami, dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sisi-Mu untuk meringankan beban bumi-Mu tempat kami menetap. Untuk itu ya Allah, tetapkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, dan jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, karena tidak ada yang mudah kecuali Engkau jadikan mudah. Ya Allah, bukakanlah atas kami pintu kebajikan, pintu berkah, pintu rahmat, pintu kekuatan, pintu rezeki, pintu kesehatan, pintu keselamatan. Karena hanya Engkaulah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari keraguan-raguan hati dan duka cita. Dan kami berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Ya Allah, curahkanlah kesabaran atas kami dan teguhkanlah pendirian kami terhadap cobaan dan kebenaran. Ya Allah, berkahilah semua ilmu yang kami dapat selama kegiatan ini, sehingga kami dapat mengamalkan setelah kami bubar dan kembali ke rumah masing-masing. Sehingga kami bisa menjadi suri tauladan dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Saifuddin yang sudah membawakan doa untuk kita semua.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ada sebuah awal perjumpaan tentu ada akhirnya. Berbeda dengan ekoenzim Nusantara yang akan terus bergerak tiada akhir seperti halnya bumi, alam yang terus memberi tanpa pamrih untuk kita semua. Ladies and gentlemen, every hello ends with goodbye, but not with Ekoenzim Nusantara, which always do the endless action, just like earth and nature, that will always giving continuously. Terima kasih Dr. Rosukon atas dedikasi dan pengabdian beliau yang luar biasa untuk kita semua. Terima kasih Dr. Joen, Global Advocate of Ekoenzim. Terima kasih Dr. Nipat, Ibu Sinta, Ibu Feratan, dan juga semua tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, baik dari instansi pemerintah dan seluruh komunitas ekoenzim di Indonesia. Dan tidak lupa seluruh relawan Ekoenzim Nusantara yang selalu menebar berkah ekoenzim. Special thanks to Dr. Rosukon for her wonderful dedication. Thank you to Dr. Joen as the Global Advocate of Ekoenzim. Thank you, Mrs. Sinta, Mrs. Feratan, and all guests that we cannot mention one by one from the government or Ekoenzim community. Also thanks to all the volunteers of Ekoenzim Nusantara. Demikianlah acara pelantikan pengurus Ekoenzim Nusantara wilayah Provinsi seluruh Indonesia. Kami atas nama panitia yang bertugas, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dalam pelayanan kami. Mari bergerak bersama menuju Indonesia yang lebih indah dan lestari. Kami mohon undur diri. Salam Ekoenzim, bersama kita bisa.